Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dapur Bunda Siska mau membuat kacang telur yang kokoh dan renyah tahan lama. Ini salah satu ide jualan dapur Bunda Siska yang sangat laris manis teman-teman. Ini saya titipkan di warung maupun di toko. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk silahkan simak sampai selesai ya, supaya tidak ketinggalan trik dan caranya. Nah, ini saya sudah menyiapkan 1 kilo kacang tanah. Ini di kampung dapur Bunda Siska sekarang harganya 31.000 ya teman-teman. Ini yang bagus, besar-besar ya teman-teman, dan bulat-bulat. Usahakan jangan yang kisut supaya nanti menghasilkan kacang yang bagus. Kemudian ini tepung terigu saya menggunakan 500 gram sampai 600 gram atau secukupnya saja. Kemudian gula pasirnya ini 260 gram, nanti saya blender supaya nanti mudah untuk tercampur ya teman-teman. Kemudian ini 2 sendok teh margarin, ini saya tidak mencairkan. Kemudian 2 butir telur ayam yang besar. Lalu ini 1 wadah vanili bubuk. Kemudian di wadah lain kita masukkan ini gula pasirnya. Ini sudah saya blender ya teman-teman. Saya blender 2 kali soalnya tempatnya itu kecil ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ini vanili bubuk supaya wangi ya teman-teman. Kemudian kita masukkan margarinnya. Ini margarinnya boleh juga dicarikan dulu ya. Kemudian kita pecahkan telur ayam. Oh ya, benda-benda ini karena telur itu agak besar ya, maksudnya besar. Tapi kalau seandainya telur itu kecil, kita gunakan 3 ya, supaya nanti hasil kacangnya itu bagus. Soalnya kalau kecil-kecil 2 nanti hasil kacangnya itu nggak bagus teman-teman. Soalnya ukurannya itu nggak pas ya. Kita aduk menggunakan sendok dulu sampai tercampur merata supaya nanti mudah kalau kita menggunakan whisker ya. Nah, kita kocok sampai berubah warna atau sampai margarinnya itu benar-benar tercampur merata. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah tercampur merata ya. Kalian boleh juga menggunakan mixer kalau punya mixer ya. Kemudian di wadah lain kita masukkan kacang setengah kilo dulu. Kemudian kita masukkan adonan telur. Adonan telurnya sebelum kita gunakan harus kita aduk dulu ya. Kita masukkan 1 centong. Kita aduk sampai semua itu tercampur dan basah. Karena nanti kalau nggak tercampur telur ya teman-teman, kalau ditaruh di terigu itu nggak menempel terigunya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ini tepung terigu ditampah atau tempeh bahasa Jawa ini ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit sampai semua itu tercampur ya teman-teman. Maksudnya semua itu terlumuri dengan tepung terigu ya. Dengan trik ini nanti dijamin tepung terigunya itu enggak sia-sia kebuang teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita masukkan tadi kacangnya. Lalu kita interi. Kalau bahasa Jawanya diinteri ya teman-teman. Kita goyang-goyang seperti ini ya, sampai semua terlumuri dengan tepung terigu. Nanti seandainya ada yang lengket, kita harus memisahkan teman-teman. Tapi kalau adonan yang pertama biasanya nggak ada yang lengket teman-teman. Kita kita campur seperti ini ya, supaya nanti semua itu tercampur dengan tepung terigu ya. Kita lakukan sampai 3 kali. Nah, ini sudah saya lakukan sampai 3 kali teman-teman. Adonan basahnya juga 3 kali, tepungnya juga 3 kali. Nah, kemudian kita campur menggunakan spatula seperti ini. Nanti seandainya ada yang menggumpal, kita harus memisahkan ya teman-teman. Biasanya ada yang menggumpal 2, ada yang 3, ada yang 4 ya, bahkan ada yang 6. Tapi kalian jangan khawatir, ini mudah kok untuk memisahkan teman-teman. Nah, ini banyak ya teman-teman, kita pisahkan pun sangat mudah sekali. Nah, sekarang kita lihat mana yang menempel, harus kita pisah-pisahkan supaya nanti menghasilkan kacang itu bagus dan mulus ya teman-teman, nggak menempel. Soalnya kalau menempel itu penampilannya nggak cantik ya teman-teman. Nah, ini ada yang 2, ada yang 3 seperti ini ya. Ini saya sengaja nggak menggunakan sarung tangan soalnya susah ya teman-teman, tapi pastikan harus cuci tangan dulu ya sebelum kita mengerjakan sesuatu ya teman-teman. Nah, ini setelah seperti ini nanti saya mau interi sebentar ya teman-teman, supaya memastikan
ada yang masih menempel enggak ya. Saya interi sebentar saja. Nah, ini kelihatannya sudah enggak ada yang menempel teman-teman. Kemudian kita saring menggunakan wakul yang ada lubangnya. Nah, saya menggunakan seperti ini ya, tapi enggak harus sama seperti ini, yang penting bawah itu lubang ya teman-teman. Nah, kita saring semuanya sampai selesai ya. Nah, ini kacang telurnya sudah saya lumuri dengan tepung terigu sampai selesai. Hasilnya sangat mulus banget teman-teman, padahal ini belum digoreng saja penampilannya sudah cantik sekali. Yuk kita siap menggorengnya ya teman-teman. Sekarang panaskan minyak menggunakan api kecil dari awal supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar mulus, kokoh dan renyah tahan lama teman-teman. Soalnya nanti kalau apinya besar itu kacangnya gosong tapi dalamnya itu belum matang. Nah, ini minyak sudah panas, kemudian kita masukkan kacangnya. Ini kacangnya saya masukkan 1/4 teman-teman. Lihat dulu minyaknya ya, kalau minyaknya lebih banyak boleh juga dimasukkan 3 kali teman-teman. Jadi tergantung minyaknya kalian itu seberapa ya, yang penting minyaknya itu lebih banyak daripada kacang ya teman-teman. Kita goreng sampai kecoklatan. Ini kita goreng dari awal masuk sampai matang itu kira-kira 15 menit teman-teman, cukup lama ya. Tapi ini trik ini dijamin nanti kacangnya itu benar-benar renyah, soalnya dalamnya itu matang sempurna teman-teman, karena apinya menggunakan api yang kecil ya. Nah, sekarang kita angkat lalu kita tiriskan yang benar-benar tiris supaya nanti tidak berminyak dan dijamin nanti ini enggak mudah lembek ya teman-teman. Nah, ini kacangnya sudah saya goreng semuanya teman-teman sampai selesai ya. Ini hasilnya sangat renyah, kokoh. Ini nanti tunggu sampai dingin ya teman-teman. Ini sudah dingin. Setelah dingin nanti saya membungkus sesuai pesanan. Soalnya ini di toko dapur Bunda Siska banyak yang habis. Jadi ini saya mau membuat 2000-an. Nah, sekarang saya siapkan plastik ukuran 4x15. Ini harganya cuma 3.000 teman-teman. Isinya itu 100. Murah sekali kan. Ini nanti saya isi kira-kira 27 gram sampai 30 gram, kira-kira segini ya. Kemudian nanti saya klep menggunakan alat penjepit. Lalu ini stiker saya belinya cuma 5.000, isinya itu 500 teman-teman. Nah, sekarang saya mau mengisinya ya. Kita siapkan timbangan supaya nanti sama ya teman-teman. Kemudian kita isi. Ini nanti isinya ya 27 gram sampai 30 gram tergantung penuh iku ya teman-teman. Soalnya kalau terlalu penuh susah nanti kalau digantung. Ini 27,5 gram. Soalnya ada yang digantung, ada yang ditaruh toples ya. Nah, ini sudah saya bungkus semuanya menjadi 68 bungkus. Kemudian ini saya mau klep menggunakan mesin ya. Kalau kalian nggak punya boleh juga menggunakan lilin. Ini sudah saya panaskan teman-teman. Kemudian kita klep seperti ini ya, kira-kira berapa detik ya. Nah, setelah seperti ini kemudian saya taruh stiker. Ini kalau yang 2000-an saya taruh stiker ya teman-teman, tapi kalau yang 1000-an saya tidak menaruh stiker ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau mencoba satu lagi ya. Nah, seperti ini. Saya taruh stiker lagi, kemudian kita lakukan sampai selesai ya. Ini sudah saya lakukan sampai selesai teman-teman. Ini hasilnya sangat banyak sekali ya. Ini satu bungkus harganya 2000 kali 68 bungkus menjadi 136.000 teman-teman. Ini modal sedikit untung selangit. Bagi benda-benda yang punya modal sedikit tapi bingung mau usaha apa, ini solusinya benda-benda. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan resep dapur Bunda Siska selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.